akan di tanggal 12 bulan 12 2022. Yang kami hormati Bapak Pendeta Dr. Eben Siagian, yang kami hormati Bapak Ketua J. Silalahi, yang kami hormati Bapak Ketua BPH F. Morangkir, dan yang kami muliakan Bapak Ibu anggota STM Satahi beserta undangan kami, dan juga yang kami kasihi anak-anak kami semuanya yang hadir pada saat ini. Adapun tema Natal kita pada hari ini, hidup ini adalah kesempatan. Subtema, mari kita memanfaatkan setiap kesempatan yang diberikan Tuhan untuk bisa menjadi dampak yang baik dan kasih bagi banyak orang. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita sama-sama mengucapkan syukur karena kita dapat merayakan hari Natal pada tahun ini, karena sudah kurang lebih 2 tahun kita tidak merayakan Natal karena ada melanda negara kita, yaitu COVID-19. Terpujilah Tuhan, karena pada hari ini semua dunia, bahkan Indonesia, dan juga khusus kepada malam hari ini kepada kita pengguna STM Satahi dapat merayakan kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Jadi kita berdoa pada rangkaian acara pada malam hari ini, mulai dari awal pertengahan sampai akhirnya, tetap Tuhan hadir di tengah-tengah ibadah kami ini, ibadah kita ini, dan Tuhan tetap campur tangan, semuanya dapat berjalan baik dan lancar. Khotbah yang diberikan oleh Bapak Pendeta nanti, jadilah itu sebagai remedi kepada kita, dan kita bukan hanya pendengar biasa, tetapi kita adalah sebagai pelaku-pelaku di dalam firman Tuhan. Terakhir kata, kami dari panitia mengucapkan selamat menjelang hari Natal 25 Desember 2022, dan juga selamat menjelang Tahun Baru 1 Januari 2023. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita memulai ibadah kita, marilah kita sama-sama bersaat teduh di dalam hati kita masing-masing. Amin. Kita memasuki ibadah kita. Mari kita bernyanyi selamat selamat datang. Jemaat, kami persilakan untuk berdiri. Di dalam nama Allah Bapa, Anaknya Yesus Kristus, dan Roh Kudus,
yang menciptakan langit dan bumi, turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah terang sorgawi yang menerangi hati dan pikiran kita. Amin. Tuhan adalah terangmu dan keselamatanmu. Terpujilah Yesus Kristus. Terang sudah terbit bagi orang benar dan sukacita bagi orang yang tulus hati. Terpujilah Roh Kudus. Bersukacitalah hai orang-orang yang dikasihi. Hari ini terima terang kasih Allah yang sudah menyelamatkan kamu. Terpujilah Allah, Yesus Kristus dan Roh Kudus. Hari ini terima terangmu tinggal dan berkata dalam hidupku. Amin. Kami persilakan duduk kembali. Yang dijanjikan oleh Tuhan. Puji
firman Tuhan, itulah dosa. Kejatuhan manusia pertama ke dalam dosa adalah karena terpedaya oleh pijukan si iblis. Iblis senantiasa menawarkan kenikmatan, keberuntungan, dan keberhasilan. Akhirnya manusia itu jauh dari hadapan Allah. Kejadian 3 ayat 1 sampai dengan 3. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, "Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan?" Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, "Buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati." Kejadian 3, 4 sampai 5. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, "Sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat." Kejadian 3 ayat 6 sampai 7. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu dia mengambil dari buahnya dan dimakankannya, dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua, dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawan. Kejadian 3 ayat 8 sampai 10. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada di dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi." Kejadian pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-11 sampai dengan 12. Firman-Nya, "Siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu?" Manusia itu menjawab, "Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka aku makan." Kejadian 3 ayat 13 sampai 14. Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, "Apakah yang telah kau perbuat ini?" Jawab perempuan itu, "Ular itulah yang memperdayakan aku, maka aku makan." Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, "Karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perutmu lah engkau akan menjalar, dan debu tanahlah yang akan kau makan seumur hidup." Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Firman-Nya kepada perempuan itu, "Susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu. Namun engkau akan berakhir pada suamimu, dan dia akan berkuasa atasmu." Kejadian 3 ayat 17 dan 19. Lalu firman-Nya kepada manusia itu,
karena engkau mendengar perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu. Jangan makan daripadanya, maka tertutuplah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Sebab duri dan duri yang akan dihajarkannya bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berburu engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah, karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu.
Dan setelah waktunya tiba, Allah memenuhi janjinya yang telah disuarakan pada Nabi sebelumnya. Yesus Kristus anak Allah lahir di Betlehem untuk menjadi terang, keselamatan, dan kehidupan bagi manusia. Dan inilah mengingatkan kita bahwa Allah akan memenuhi seluruh perkataan yang diucapkan. Mari kita dengarkan liturgi dari kaum ibu. Yohanes 1 ayat 1-3. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Yohanes 1 ayat 4-5. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Yohanes 1 ayat 6-9. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi Ia harus memberi kesaksian tentang terang itu, terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Yohanes 1 ayat 10-11. Ia telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikannya olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Yohanes 2 ayat 4-5. Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku? Ibu, saatku belum tiba." Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Yohanes 2 ayat 8-10. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang sedekah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya. Tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Yohanes 2 ayat 11-12. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu Ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Sesudah itu Yesus pergi ke Kapernaum bersama-sama dengan ibunya dan saudaranya dan murid-muridnya, dan mereka tinggal di situ hanya beberapa hari saja. Yohanes 2 ayat 13-14. Ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam resepsi dua kalinya pedagang-pedagang lembu, kambing, domba, dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Apa
Bapak Pendeta Dr. Elisiaga dan tuan rumah Bapak Pendeta El Budajulu STH, mewakili Kapolsek Nora Boru Nainggolan, mewakili anak-anak Ruth Felicia Tampubolo, mewakili anggota STX Satani Bapak J. Sitorus. Kepada yang kami panggilkan agar dapat This was a blind spot.
yang muncul dalam suasana Natal seperti satu. Yang pertama adalah Natal, yang kedua adalah Advent. Semua orang Kristen harus berlandaskan Alkitab kalau menyatakan sesuatu. Natal itu jelas hari kelahiran. Hari kelahiran siapa? Yesus Kristus. Kapan itu terjadi? 2022 tahun yang lalu di sebuah kandang domba di Bethlehem, bukan di jalan dari Bethlehem yang di Palestina ya. Dan kita bersyukur mengingatkan kita bahwa Yesus lahir. Ada kampung Bethlehem. Saya heran tadi. Jarang-jarang saya heran, sekali ini aku heran ada kampung Bethlehem. Jadi sepertinya kita tinggal di kampung tempat kelahiran Yesus. Advent adalah penantian, menantikan. Kita Advent terhadap apa? Terhadap kelahiran Yesus? Tidak, karena itu sudah terjadi. Kita Advent atau menantikan kedatangan Yesus kali yang kedua. Bukan datang sebagai juru selamat lagi, tapi datang sebagai hakim menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Ada orang enggan, orang sama orang selamat Natal, dan kemudian Advent juga. Advent itu setiap saat, mulai Januari sampai Desember, kembali ke Januari Desember. Tapi kalau Natal kelahiran itu di Desember, kita Desember. Kita Advent terhadap kedatangan Yesus sekali yang kedua, menantikan itu. Semua kita menantikan itu. Oleh karena itulah sangat relevan bahwa hidup ini adalah kesempatan. Karena Yesus akan datang dari yang kedua menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Semua kita akan menghadapi. Tidak seorang pun yang lepas daripada itu. Dan nyanyikan dulu, hidup ini adalah kesempatan. Ini dan populer di masa ini. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Firman Tuhan saya baca dari kitab Galatia pasal 6 ayat 10. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, karena itu selagi masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Berbuat baik kepada semua orang, tapi prioritaskan teman-teman seiman. Itulah tandanya kita satu iman, prioritas. Sebagai seorang pendeta, sekaligus juga sebagai seorang pemerhati masyarakat di Sumatera Utara, saya juga adalah dipercayakan gereja-gereja di Sumatera Utara menjadi sekretaris umum PG Persekutuan Gereja-Gereja Wilayah Sumatera Utara 2021-2024. Saya bisa menjadi Seku PG saat ini karena itu dikader oleh abang saya, ada orang PG. Saya kadernya, juniornya. Mereka sebelum kami dulu di GMKI di pojok tidak ada sepeda dulu. Itu tidak bisa kita pungkiri. Terima kasih Bang, terima kasih para senior dimanapun saya. Apa yang saya perhatikan dengan Natal orang Kristen pada akhir-akhir ini, saya katakan bahwa Natal orang Kristen seperti ikan mas yang biasa. Seperti ikan mas yang biasa. Semua kita tahu ada orang Batak ya. Semua pikiran yang ada.
ikan emas yang diarsip adalah ikan emas yang direbus dengan memberi bumbu-bumbu untuk dimakan, dan semua kita suka itu. Ada kunyit, ada kencur, ada bawang bakar, ada kemiri, ada asam, ada delima, dan sebagainya. Setelah dimasak ini direbus sampai lembek dan kita makan. Apa yang terjadi? Rasa ikan emasnya hilang, kesan rasanya adalah andelin. Kita makan di apa yang namanya? Kita ini rumah hitam sampai ke Perumnas Mandala di tempat kami tinggal dulu, masih terasa kesan rasanya adalah andelin. Demikianlah Natal diberi bumbu-bumbu, atraksi dan sebagainya. Ada puisi, ada power trio dan sebagainya itu. Bahkan mendatangkan penyanyi dari Jakarta dengan biaya yang begitu besar. Natal itu dibumbui dengan berbagai atraksi dan pertunjukan. Akhirnya makna Natal menjadi hilang. Bumbu-bumbunya inilah menjadi kesan di bawah. Tidak, sementara sudah dan hari Natal hari Dewa Istiqlal. Baru yang Natal berdoa dan berbagai Natal. Nama anak dia bermalam hidup ini. Karena ini bumbu-bumbunya semua ini. Baru Natal mulai dan ada kebun doa. Mari dia matai, bukan soal mantap kira ini dan Jakarta ini. Ada bumbu-bumbu. Orang terkesan dengan bumbu-bumbu itu, tidak terkesan dengan Natal yang hakiki, yang sesungguhnya. Bumbu-bumbunya itu orang-orang itu kalau butuh jawaban mana tadi tahu. Tidak pernah aku lihat ada Natal tidak ada khotbah atau renungan. Tapi banyak Natal tidak ada khotbah, termasuk kita tidak ada vokal grup, tidak ada puisi, tidak ada permainan-permainan yang lain. Sering Natal seperti itu. Tapi hari ini kita tidak mau seperti ikan emas Natal kita ini yang diarsip. Kita mau sungguh-sungguh seperti ikan emas yang dipangkat tanpa bumbu. Saya lihat juga bumbunya tadi tidak begitu banyak. Saya sungguh-sungguh mengarahkan kita supaya fokus dengan firman Tuhan. Kita sudah 1 jam lebih melakukan kegiatan-kegiatan kita mulai dari awal. Berapa lama firman akan kita dengarkan? Ini menjadi inti. Inti dari sebuah Natal adalah pemberitaan firman Tuhan. Pemberitaan sukacita dari surga itu lahir Yesus. Oleh karena itu, kita fokus kepada tema kita hidup ini adalah kesempatan. Jam kehidupan hanya berputar sekali. Jam kehidupan hanya berputar sekali, tidak akan kembali suatu saat. Hari ini tanggal 12 Desember 2020 tidak akan kembali lagi besok, lusa tahun depan tidak. Oleh karena itu apa yang kita lakukan hari ini, kita lakukan yang terbaik. Berapa sudah presiden kita memimpin kita di negara ini? Apa yang mereka tinggalkan? Sudah mereka ada seperti itu. Utangkah atau korupsi atau apa? Kita juga diberi kesempatan di dunia ini. Tak berapa lama. Saya sekarang menjalani umur 61. Saya minta kepada Tuhan cukup 99 umur. Masa 100. Dan bisa bikin permintaan. Soal dikabulkan oleh yang punya kuasa ini ya silakan. Tapi sebulan yang lalu saya sudah hampir mendaftar masuk surga. Saya tiba-tiba ada tumpahan darah di sini dan saya hampir stroke. Saya bilang sama Tuhan, sama nama Tuhan dengan aku macam kalau nomor dan pedang boy. Oke, apakah aku nak apalah? Acung dengan dulu sasana. Lalu Tuhan pulihkan, didengarnya dua saya. Seminggu yang lalu saya scanning, saya mulai engkau karena saya ada gumpalan dan makanya ini yang kiri ada berusaha. Hidup adalah kesempatan. Selagi kita bisa. Sebenarnya menurut kesehatan saya kurang fit sekarang, tapi masih alhamdulillah sudah besar. Kalau untuk khotbah, hosa-hosa dari dahulu. Kalau untuk khotbah, saya pernah operasi di rumah sakit pribadi. Saya punya kateter bekas operasi untuk pembuangan darah yang kotor. Saya bawa khotbah di Natal STM.
bukan Natal, bukan di kebaktian STM bulanan. Lalu mereka bilang, puasa pura-pura. Oke, disusun dulu tiap tahun. Sudah dijadwalkan itu awal Januari kemarin. Apa usaha saya kepada Tuhan? Karena pernah mobil kami tabrakan, ini patah 3 biji tulang saya. Saya bilang juga sama Tuhan, bagaimana aku tidak sehat? Memberitakan firman-Nya, pulihkan tulang rusuk, kembalikan menyatu. Tempo 1 bulan kembali. Jadi mau bilang apa lagi? Aku sama Tuhan. Mana ada alasan pula untuk tidak memberitakan firman. Begitu luar biasa dia mengasihi kita. Tuhan mengasihi aku, masa aku tidak mengasihi Tuhan? Tandanya aku mengasihi Tuhan. Aku akan lakukan kehendaknya dan firman. Aku akan lakukan tugas saya sebagai seorang pendeta. Kapan dan di mana saja. Ada orang bertanya, aman, sebelum dokter kami, kepada dokter, saya udah lama materi di STM, di mana pun aku mau. Walaupun di perayaan besar, tanggal 3 kemarin itu, tanggal 3 Desember, saya berkhotbah di Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara, seluruh kabupaten kota 33 kabupaten. Ribuan orang berkumpul di Gor, di Kisaran. Yang besar juga kita layani yang kecil. Ini pun adalah jemaat Tuhan, anak-anak Tuhan, masa kita tidak layani. Hidup adalah kesempatan. Jauh kehidupan tidak pernah berputar kembali kedua kali. Oleh karena itu selagi ada kesempatan, lakukan yang terbaik. Lakukan yang terbaik untuk Tuhan dan untuk sesama. Penyesalan biasanya datang terlambat. Saya mau cerita kisah nyata yang pasti bahwa bapak ini bukan warga sia-sia. Ada seorang bapak setelah menikah dengan istrinya seorang juru rawat kerja di puskesmas. Kisah nyata. Dia adalah seorang bapak yang tidak karu-karuan, tidak peduli dengan keluarga. Dia adalah seorang guru SMA, guru matematika. Tetapi tidak peduli dengan keluarga dan istri dan anak-anak. Biasanya guru peduli itu. Tapi bapak yang satu ini luar biasa, luar biasa. Lalu dia selalu main judi, main joker karo, padahal dia orang Batak, bukan orang Karo. Biarlah orang Karo, Pak joker Karo, ya kan? Orang Batak jangan, bukan joker kita ya. Ada bapak yang suka joker Karo di sini bertobat mulai hari ini. Bukan joker orang Karo ya. Lalu bapak ini saking seringnya main judi joker Karo, jalannya pun jadi gini. Pertama nama terteli, timur naon, pada hukum betul. Dari tempat judi dia mengajar. Mau 3 hari 3 malam main judi mencoba tahu. Kalau mengajar sama tahun ke kamu loh. Kalau ada sekali dari ibu baik, nggak bau. Taringan nabi lo sebenarnya mengalap seperti itu juga itu semua. Tak peduli. Waktu masa apa dulu? Togel, dia hafal segini. Tibalnya ere itu. Dia hafal sama tesnya dia hafal. Baru bangun pun dia hafal. Buku-buku nomor 3 deh, buku-buku yang tergolong. Kalau mulai suku dia tadi 1 Tesalonika ini juga lebih lama. Saya lawan. Inilah seorang bapak. Kemudian waktu berjalan. Suatu ketika pada usia 51 tahun, karena kami satu STM, bersama seperti ini. Pada usia 51 dia sakit parah, sakit keras, dan sudah berbulan dia ada di rumah sakit. Marahnya bisa itu, isinya masih di, nangan di sini, logat kecil di sini, logat besar di sini masih dalam gemol. Suatu ketika saya panggil kakak sama istrinya, kakak ini datang di rumah. Anggi berbicara, dibesarkan abangmu, supaya kau datang ke rumah sakit dua kali. Saya sudah tahu berbulan-bulan dia sudah sakit parah. Lalu saya bergegas, tidak lama terus saya bergegas. Manusia tadi yang usah amati apa? Nama meremanya tahu apa? Begitu aku masuk, karena dia sudah belum nampak di pintu, saya lihat dia sendiri di kamar itu, kamar VIP. Ada buku ende dan bibel dekat bantalnya sebelah kanan.
Begitu aku masuk ruangan itu ketawa aku spontan begini, lucu rasanya. Setelah tidak bisa baca lagi, tidak bisa nyanyi lagi, cari bibel dan kue. Salah. Waktu ada kesempatan melihat main joker dan mertugil, lalu saya bilang begini, abang, kau pesankan aku datang mendoakan. Iya. Jadi apa doa kita harus jelas doa kita kepada Tuhan. Kita doakan supaya sembuh atau supaya cepat kau dialog Tuhan, supaya dalam sakitkan kau rasa. Lalu dia jawab, mau baca dulu lah, karena kakakmu masih muda dia bilang. Tidak rela dia, nanti ada orang lagi menggantikan. Udah mau mati ke situ pula pikiran, bayangkan. Tak sahih ini. Alai bedohoi pemalu berarti tangian malu dua bagi dua itu. Kita doakan 3 hari lagi sembuh pulang ke rumah. Lalu 2 hari lagi kami datang di STM. Saya pun heran, di gereja di GB kami bikin ada langgaran podium yang tinggi. Saya lihat ada dia duduk di depan di sebelah kanan. Lalu saya katakan kepada jemaat, kita bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Seperti kita tahu bahwa Bapak ini sudah berbulan-bulan di rumah sakit, sakitnya sangat parah. Tetapi hari ini kita bersama-sama dengan dia. Dia sudah sembuh. Tapi anak lupa kurangnya dari rohku. Dia pakai jas, pakai dasi. Karena dia bukan pengurus, bukan panitia. Apa sok-sok penggunanya dengan rohku. Iya. Nggak ada hubungannya, nggak panitia, nggak pengurus, nggak ada apa-apa. Tapi pakai dasi, pakai jas. Di depan pula dulu. Apa sok-sok penggunanya dengan rohku. Sampai bilang kita bersyukur dari itu. Lalu beri tepuk tangan dulu untuk Tuhan. Sudah nyata mujizatnya sama Bapak ini. Ya. Kemudian selesailah Bapak ini, selesai Natal sama-sama. Dia berdiri di depan, padahal dia bukan panitia, itu di dalam semua. Ada 300 orang kami satu STM. 300 keluarga ikut dia. Sok-sok keduluan tim. Kemudian beberapa hari lagi dia kembali ke rumah sakit dan besoknya dia meninggal. Saya tidak tahu apakah sempat dia menyesali sebuah perbuatannya. Saya tidak tahu apakah sempat dia minta ampun kepada Tuhan. Tapi dari kehidupannya sejak berumah tangga, karena kakaknya dia mengatakan tidak pernah dikasih gaji sebesar. Tidak pernah dikasih gaji sebesar. Bahkan kadang-kadang uang kakak itu yang jauh. Setelah meninggal, bulan-bulan berikut datang istrinya bilang, waktu PH jauh dari di dalam rumah gimana? Jadi kita mati dia, kita bukan jauh. Ini namanya luar biasa. Dia adalah seorang bapak yang tidak memberikan waktunya dan katanya. Bersungguh dengan jahat dan gue ibarat dari tarikai bibil. Selagi ada kesempatan, ini orang tua kita yang waktu kita yang dulu kita sudah tua dah. Karena Tuhan dari mana tolong. Ya sahabat. Natal adalah sebuah momentum yang paling penting. Apakah arti Natal? Natal adalah kelahiran Yesus. Untuk apa Yesus datang ke dunia ini? Adalah membawa reformasi ke dunia, mereformasi dunia dan kehidupan manusia. Re artinya kembali, form artinya bentuk. Reformasi supaya mengembalikan manusia itu kepada bentuk semula sebagaimana Tuhan ciptakan. Lalu Allah menjadikan manusia itu menurut gambar dan rupa Allah. Menurut gambar Allah diciptakannya mereka. Jadi perempuan diciptakannya mereka. Dungi di pada pertama dulu tudos turupana. Tudos turupana lahon. Pangalahon di debata di suatu diri jomai. Alai pangalahon di debata ini bermago. Kalau pangalahon di jomai sampingnya pada pangalahon di subur sana. Anu masih umur deh. Sekai itu segala nama lagi. Dan kecemburuan. Inatai itu amat tema berbeda. Dumpi buat si Hawa berbeda lagi. Aman. Dunia lah perbedaan dumpi buat jadi yang nasinya.
Isi do parjulo suku-suku di Batam nang di Batam. Sialan. Adam di dia dong. Karena seribu dari Batam di dia sialan. Di bawah nama orang beli dari itu. Alih-alih laling yang senon. Jangan lupa. Begitu suara Tuhan. Alai bertemu dengan bagian apa bertemu. Bahasa bagian nang yang lakor bermelihawi. Lauk Tuhan tidak terjadi dalam hal itu lebih wala. Tidak terjadi dong. Nasara itu maksudnya. Orang yang tuntut tidak terjadi dalam nama lebih wala. Nama lebih wala. Kita polisi datang untuk berjalan untuk berjalan. Kita polisi lagi bicara kedokno polisi. Awak polisi awak bicara belum mulai nanti. Kedokno sorry kalau roh putih nanti. Ada kesolong tuh aneh-aneh di tingkat pertama, mama red cycle, press di mana ada itu loh. Kita masih ada belakang lagi. Tidak terjemahnya cuma begitu, tidak tahu berjual. Maksudnya sih tak salah dengan terjemahnya tidak salah. Kalau salah ini aku tak salahnya mantai, tak saya dah ada ini. Enggak bisa ada hidup dua dia. Alain nomor dia belum bantu bagasan itu. Dan orang behoro. Orang behoro, musuh behoro lah. Gua main mengulang dari dia. Kan gue ini memakai kata pikir naune di belasan ini adalah kesempatan. Kita kor, satu dulu kamu ada terhubung bisa? Mandiri kalah parah. Asal tinggi gol bila toras namanya mana di pasar. Menanggung mana yang diborong mana yang hidup. Baik sama. Tujuh minggu di gol. Terus gitu kita malah dia. Kamu anak boko. Santai ya. Baca kita udah. Anak stres. Akhir. Hidup ini adalah kesempatan. Mau di Chicago dulu.
saya Rasulullah ne matai lea cap saya. Kalau misok do Rasulullah ni natalea misok inom. Ahmad Rasulullah nalea. Ulang kedua dumate kebina udino mangalan kedai hidup kalau. Itulah kesempatan. Hidup adalah kesempatan. Selagi Tuhan memberikan kita berkat itu, alirkan, berikan kepada orang tua. Itulah yang paling dekat dengan kita. Samudar kita dapat bapak. Samudar itu turun ke kita. Dari segi biologis pun gennya itu dia turun ke kita. Tanggoi sohlong rohasa tidak rohasa. Tidak tadi dari holong meratoras, marna itu do, holong tak terlibat. Itu alat bakat, jangan alat bakat. Nedudui itu, natoras saya itu tidak ada tinggi, padahal semua orang tak pernah melihat Allah, tapi orang bakat melihat Allahnya melihat orang. Berapa lama lagi kita hidup? Kita tidak tahu. Jadi datang Preses AKBP BJ karena dia datang ke rumah sakit waktu saya sakit. 4 hari saya di ruang ICU, baru masuk ke ruang rawat. Dia bilang begini, sebenarnya pendeta Indonesia ini sudah mendaftar ke surga. Lalu dia bawa berkasnya bahwa dia pendeta pelayan selama ini. Dia sodorkanlah berkasnya karena dikatakan ini kata dia, karena dikatakan malaikat, stop dulu bapak, lihat dulu namamu, ada enggak penghuni surga? Memang ada namamu di sini bapak, ada namamu terdaftar. Tetapi coba lihat berkasnya. Lalu sedikitlah berkas ini kata Preses ini. Ternyata berkas itu belum beres, tidak lengkap. Lalu disuruh malaikat lah katanya aku, pendeta, pergi lagi ke dunia, ke bukit. Sudah selesai tugas di PKI di tengah gereja. Balik selesaikan dulu baru datang kau ke sini kata malaikat. Katanya saya juga terharu dengan ilustrasi itu. Entah berkas apa nggak tahu. Tapi ternyata Tuhan izinkan lagi saya melayani di tengah-tengah gereja, di tengah-tengah masyarakat. Karena kita dipanggil Tuhan. Kesempatan ini akan saya pergunakan sebaik mungkin. Dan saya tidak pernah berdalih akan melayani Tuhan dengan keadaan apapun. Jadi dia juga kita selagi Tuhan berikan kesempatan berapa lama lagi tidak bisa. Dan kita tidak tahu. Ada kawan saya, Sintua Insilio Pandamotan Dalaban, itu panitia pembangunan AKBP Wahidin Babe Binjai Bagi yang di Jalan Kartini. Kami sama-sama berjuang untuk memperoleh tanah dari XKGU kepada gubernur dan sudah dikasih 1 hektar resmi dikasih, tetapi harus ada ganti rugi dikasih negara. Dalam memikirkan itulah hari Jumat dia datang ke rumah saya di rumah dinas PGI Jalan Selamat Petare melaporkan ini semua. Dia sudah jalani beberapa. Ternyata Amang sangat prihatin. AKBP tidak merespon usaha beliau untuk membayar dan kerugian 1 hektar hanya 520 juta. 1 hektar bisa kita perjuangkan. Lalu mungkin itu yang dipikirkan. Hari Jumat dia datang, sudah sekitar 7 malam pulang dari rumah kami. Besoknya hari Sabtu 2 hari yang lalu dia ada pesta karena meninggal satu marganya, dia ngatur acara itu semua. Malamnya dia tidur, hari Minggu semalam pagi-pagi tidak terbangun, dia sudah tidur lama-lamanya. Dia nggak tahu, segar, nggak ada penyakitnya, dan nggak pernah minum selama ini. Itulah hidup. Aku nggak lagi. Saya ditidur di Parlawan dan Hostena. Saya kan ini kan yang kembali menjadi bukan Tuhan yang diberi kesempatan. Karena berkas saya belum lengkap. Jadi kita nggak bisa jangkau berapa lama lagi. Tapi entah berapa lama lagi kita Tuhan izinkan hidup. Adalah kesempatan. Lakukan yang terbaik untuk Tuhan dan untuk sesama. Terutama teman-teman seiman. Itulah hadiah oleh Natal bagi kita malam hari. Kita tidak lihat yang lain. Kita nanti ada makanan tahap, bukan itu yang terpenting firman ini.
Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita. Inilah oleh-oleh Natal bagi kita. Dengan semangat Natal, kita wujudkan untuk memakai kesempatan penuh kasih kepada sesama dan kepada Tuhan. Amin. Terpujilah Tuhan yang sudah berfirman di tengah-tengah ibadah Natal. Hamba sudah berhenti berkata-kata menguraikan dan menjabarkan memaparkan firman-Mu. Tapi Roh Kudus akan tetap bekerja bagi setiap hati dan pikiran kami. Menjabarkan, menguraikan, memaparkan firman-Mu, bantu memeteraikan firman-Mu di dalam hati kami masing-masing. Dan jadilah kami pelaku-pelaku firman, tidak hanya saja pendengar belaka, sebab yang berbahagia adalah yang mendengarkan firman-Tuhan dan doa. Amin. Kita lanjutkan acara kita akan bernyanyi dan mengumpulkan persembahan.